Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu guru hebat peserta webinar. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat juga diiringi salam. Marilah sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu instruktur yang sudah menyempatkan diri untuk berhadir di room meeting ini. Yang saya hormati juga Bapak Materi, Ibu Moderator, dan juga semua peserta webinar di room meeting ini. Pada webinar hari ini kita akan di sini akan membahas tentang BIMTEK pengelolaan KISKO Webex sebagai solusi pembelajaran daring. Kita tahu saat ini negeri kita sedang dilanda pandemi COVID-19 yang biasanya pembelajaran kita lakukan secara aktif tatap muka, namun dengan adanya COVID-19, pembelajaran jarak jauh dijadikan alternatif. Nah, salah satu aplikasi yang bisa digunakan pada pembelajaran jarak jauh atau daring yaitu KISKO Webex yang nanti akan dipaparkan materi bagaimana mengaplikasikannya. Oke, untuk menghemat waktu sebelum memasuki rangkaian acara oleh pemateri, saya akan membacakan tata tertib untuk peserta webinar room ini. Yang pertama, ketika pemateri sedang memaparkan materinya, harap kepada para peserta untuk memute mikrofonnya agar nanti pemateri tidak terganggu dengan suara dari peserta atau kresek-kresek. Oke, kemudian yang kedua, peserta dipersilakan untuk bertanya pada sesi tanya jawab nanti di akhir acara. Dengan cara boleh raise hand dan bisa menyalakan mikrofonnya ketika dipersilakan oleh host atau moderator. Ataupun bisa menanyakan pertanyaan di kolom chat. Kemudian untuk selanjutnya room ini akan saya serahkan kepada moderator. Sebelumnya saya akan bacakan dulu biodata beliau. Nama Fatimah SPD MM MPD. Tempat tanggal lahir Panji Mulia 1 27 Oktober 1971. Alamat Gampong Pinang Banda Aceh. Tempat tugas beliau saat ini yaitu di SMA Negeri 3 Banda Aceh. Beliau merupakan wanita hebat yang pengalamannya sangat banyak, yaitu diantaranya menjadi fasilitator untuk kurikulum 13, fasilitator penulisan soal hot, dan juga fasilitator guru pamong PPG. Baik, kepada Ibu Moderator, saya persilakan dengan hormat untuk mengambil alih room webinar ini. Saya persilakan. Baik, sudah terdengar suara saya? Iya, Bu, sudah terdengar. Sudah, Bu. Sudah ya. Ini aduh, kenapa berdengung ya? Ibu ada. Baik, terima kasih Ibu Hadiati yang telah memperkenalkan saya. Terima kasih Bapak Ibu Panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang masih memberikan kesempatan pada kita nikmat sehat sehingga kita bisa mengikuti kegiatan PKO di hari ini tepatnya pukul 16.30. Selamat dan salam juga sama-sama kita sanjungkan kehadirat besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, Bapak dan Ibu, sebentar nih saya kendala.
Baiklah, kita mulai saja kegiatan kita hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang Bapak Iwan Fauzi sebagai pembicara kita pada hari ini. Bapak kami kenalkan dahulu Pak Iwan. Pak Iwan Fauzi ini adalah seorang guru muda yang sangat kompeten. Beliau kelahiran Sumatera Utara dan masih muda, gagah. Beliau adalah guru biologi di SMK Negeri 1 Sisi Menjadi Aceh Timur. Di samping seorang guru, beliau adalah seorang yang paling rajin mengikuti kegiatan-kegiatan webinar. Dan hari ini beliau akan berbagi kepada kita terkait dengan bagaimana penggunaan Cisco Webex sebagai solusi pembelajaran daring. Baik Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bahwasanya selama kondisi COVID-19 ini, kita sebagai guru diharuskan bisa mengajar secara daring. Nah, untuk itu banyak tawaran-tawaran aplikasi yang bisa kita gunakan. Salah satunya adalah Cisco Webex. Bagaimana Cisco Webex itu bisa kita kelola sebagai solusi pembelajaran daring? Ini akan disajikan oleh atau dipaparkan oleh Bapak Iwan Fauzi. Saya hanya mengingatkan Bapak Ibu, ya, nanti Bapak Ibu kalau mau bertanya seperti yang disampaikan oleh Ustaz tadi, yaitu dengan di ruang chat atau dengan klik raise hand ya yang ada di room ini. Oke, langsung saja kita berikan room ini kepada Pak Iwan untuk memulai pemaparannya. Kami persilakan Pak Iwan. Oke, terima kasih kepada Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat. Kita bisa berkumpul pada acara webinar ini, video conference untuk pelatihan kita hari ini. Kemudian selawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita tergolong ke dalam umatnya yang akan meraih syafaatnya di yaumil akhir nanti. Yang saya hormati guru-guru dan para instruktur yang telah sudi hadir di acara kami ini. Kemudian pada teman-teman yang telah bekerja sama ya sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih. Nah, pada hari ini, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Cisco Webex itu, yaitu lebih kepada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kalau untuk penggunaannya sendiri nanti kapan-kapan bisa kita bahas kembali. Nah, langsung aja kepada para hadirin bisa dilihat ya. Ini saya coba share konten. Udah kelihatan Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum ya. Nah, kalau sekarang gimana? Belum juga, Pak. Sudah, Pak. Oh, sudah. Sudah ya, Bu ya. Oke. Langsung aja ya Bapak Ibu. Sebenarnya Webex ini adalah salah satu aplikasi yang masih baru ya, yang
ternyata dari kebaruannya itu dia memiliki banyak kelebihan juga, tapi juga punya kekurangan gitu dibandingkan dengan aplikasi sejenisnya seperti misalnya Zoom, kemudian Microsoft Teams dan sebagainya. Nah, jadi pada kesempatan ini saya akan mencoba mengupas sedikit tentang kelebihan dan kekurangan dari Cisco Webex itu. Baiklah Bapak Ibu, untuk kelebihan yang pertama yaitu kelebihan Cisco Webex ini, yang pertama yaitu kualitas videonya HD ya, yaitu high definition. Artinya ketika kita menggunakan Cisco Webex ini sebagai komunikasi daring, maka kita tidak akan khawatir terhadap kualitas videonya. Kita khawatir apakah videonya nanti itu pixelnya rendah gitu. Karena pas Cisco Webex ini dia kualitas videonya sudah high definition, kita nggak khawatir lagi jadi buram gitu ataupun ngeblur. Nah, itulah yang salah satu yang keunggulan yang dimiliki oleh Cisco Webex. Nah, kemudian yang kedua kelebihan dari Cisco Webex ini yaitu bisa Bapak Ibu lihat, yaitu adalah mobile friendly. Artinya apa? Artinya adalah Cisco Webex ini gampang digunakan bagi setiap orang yang meskipun dia pertama kali memegang smartphone-nya gitu. Nah, kenapa gampang? Karena ketika untuk bisa masuk ke akunnya itu, maka kita hanya cukup akun Gmail misalnya seperti itu atau akun yang lain, itu sebagai syarat kita punya akun di Cisco Webex ini gitu. Kemudian apalagi maksud dari mobile friendly ini, maksudnya itu dia bersifat kompatibel terhadap smartphone lainnya. Misalnya sistem operasinya nggak perlu harus iOS gitu, ataupun harus yang lebih tinggi lagi, bahkan di bawah iOS juga udah bisa asalkan RAM-nya cukup. Nah, oke Bapak Ibu sekalian, nah yang kelebihan yang ketiga yaitu kita mudah membagikan layar ke semua orang gitu. Nah, buktinya kan kita nggak perlu lagi nyari gimana nih, mana yang cara untuk membagikannya nih, bingung gitu. Karena sudah ada fitur yang gampang sekali untuk membagikan layar kita ke semua orang. Nah, kemudian kelebihan yang berikutnya yaitu adanya fitur Google Assistant. Artinya ketika kita ingin mencari informasi ataupun misalnya search gitu kan kita tidak mau mengetik, maka ada fitur Google Assistant di situ, cukup berbicara saja sehingga itu bisa menghemat waktu daripada kita mengetiknya lama. Nah, seperti itu. Tapi kalau untuk fitur Google Assistant ini memang belum pernah saya coba. Nah, kemudian yang berikutnya, kelebihan dari Cisco Webex ini yaitu letak video dapat disesuaikan dengan keinginan kita. Jadi dia nggak monoton, bisa kita ubah-ubah gitu. Nggak seperti mungkin ada sebagian aplikasi Vicon yang lainnya gitu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kelebihan dari Cisco Webex yaitu tersedianya secara gratis. Nah, jadi free gitu ya, nggak perlu kita berbayar. Sekian dolar harus beli ini, nggak perlu. Cukup kita bagi yang punya smartphone ya, cukup kita download di Play Store. Nah, kemudian cari aja Cisco Webex. Nah, itu nanti bisa diinstal secara langsung, itu free, gratis semua. Oke, jadi itulah ringkasan dari kelebihan dari Cisco Webex itu sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, walaupun segini banyaknya kelebihan dari Cisco Webex, pasti ada celahnya ataupun kekurangannya dari aplikasi ini. Apa saja itu kekurangannya? Yang pertama, itu dia tidak begitu dikenal gitu Bapak Ibu ya. Sehingga karena nggak begitu dikenal, otomatis dengan berbagai macam keunggulan yang dimiliki Cisco Webex ini, otomatis dia percuma aja gitu karena banyak yang nggak kenal gitu. Makanya sekarang dari perusahaan Cisco ini sendiri sudah mempromosikan dengan progres atau kemajuan-kemajuan yang bisa membuat Cisco Webex ini menjadi lebih menarik lagi gitu. Nah, kemudian yang kedua yaitu kekurangannya fitur penjadwalannya yang kurang menarik gitu ya. Nah,
Saya juga pernah menggunakan aplikasi yang lain, misalnya seperti Microsoft Teams misalnya gitu kan. Nah itu penjadwalannya menurut saya itu lebih menarik gitu ya. Nah inilah salah satu kekurangan dari Cisco Webex gitu. Tapi tergantung sih kita memandangnya menariknya itu dari sudut pandang mana gitu. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, kekurangan Cisco Webex ini lebih banyak menghabiskan data ya ataupun kuota ya. Jadi ini jadi pertimbangan juga sih sebenarnya untuk kegiatan daring kepada anak-anak didik kita. Tapi jangan khawatir karena surat edaran ya Bapak Ibu ya, mungkin Bapak Ibu ada yang tahu itu dari Bapak Menteri Pendidikan sudah ada kuota gratis untuk guru dan siswa yang nomor HP-nya itu kan nanti didaftarin diverifikasi. Nah mungkin itu sekedar informasi bagi Bapak Ibu yang belum tahu, tapi kayaknya sudah tahu semua ya Bapak Ibu ya. Nah jadi dia kekurangan salah satunya menghabiskan data atau kuota itu sendiri gitu. Tapi sekarang sudah banyak kok provider yang memberikan kemudahan kepada para pendidik ataupun siswa untuk bisa mengadakan pembelajaran daring via Webex ini. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kekurangannya mengharuskan koneksi data yang stabil. Nah, inilah yang jadi masalah klasik ya ketika kita melakukan video conference atau kegiatan daring melalui Cisco Webex ini. Jadi, kalau misalnya koneksinya itu nggak stabil, nanti kadang bagus, kadang enggak. Nah, itu otomatis kegiatan daringnya juga tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu tentang kekurangan dari Cisco Webex ini. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Saya kembali, jika ada pertanyaan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Iwan Fauji yang telah memaparkan begitu banyak kelebihan ya. Kalau saya pikir di sini saya lihat tadi ada 6 kelebihan. Nah, berarti banyak kelebihannya dibandingkan dengan kekurangannya. Kurangannya ada 4, yaitu tadi seperti yang Bapak katakan bahwasanya semua aplikasi ini pasti ada plus minusnya, ada kelebihan dan ada kekurangannya. Baik Bapak Ibu peserta, mungkin ada yang mau ditanyakan ke Pak Iwannya, kami persilakan. Saya lihat dulu di chat. Tidak ada atau boleh Bapak Ibu yang mau bertanya? Pak Fauzan mungkin mau menanyakan? Ya, dipersilakan yang mau bertanya. Mungkin kalau belum ada yang bertanya, saya dulu yang bertanya ini Pak Iwan. Pak Iwan, Iya Bu, silakan Bu. Iya, seperti yang kita alami tadi itu ya. Iya Bu. Bola dunianya Webex itu yang harusnya di Bapak kok bisa beralih ke peserta begitu Pak? Itu apa kendalanya Pak? Nah itu kayaknya masalah di apa ya Bu ya, saya juga belum tahu kekurangannya juga menurut saya. Saya heran gitu kenapa bisa berpindah-pindah gitu ya Bu ya. Sebelumnya nggak pernah kejadian seperti itu. Nah mungkin nanti bagi Bapak Ibu yang tahu tentang masalah tadi itu boleh dong di-share ke kita gitu ya. Mungkin itu Bu. Oh iya, terima kasih. Mungkin Pak Paujan juga yang sering menggunakan Cisco Webex ini tahu apakah tadi itu salah satu kelemahan atau bagaimana itu Pak Paujan? Mungkin mau berbagi? Saya juga belum pernah menggunakan secara ini, Bu. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin itu salah satu kekurangan ya. Kalau saya pikir tadi itu yang kita alami, sebenarnya di kendalinya ya Bapak Ibu, ada kendalinya di host
mungkin ada kesalahan teknis begitu mungkin ya. Iya Bu, bisa jadi Bu. Nah, oke Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya, mumpung ini Pak Iwan informasikan banyak sekali kelebihan di Cisco Webex ini. Nah, walaupun tadi dikatakan, oh ya ini ada yang mau bertanya sebentar, di chat sebentar Pak. Ini Ya. ada dari siapa nih ya, FS kodenya. Saya mau tanya Pak, lebih banyak menghabiskan kuota melalui aplikasi Webex atau Zoom atau Google Meet sebagai masukan untuk siswa-siswi belajar. Begitu Pak pertanyaannya Pak Iwan. Dipersilakan untuk menjawab ini Iya. kodenya FS. Oh, Pak Faisal kah? Bu Itu siapa ini? Firda Maulida ya. Mhm. Bu Firda Maulida, oke. Saya mau tanya Pak, lebih banyak menghabiskan kuota melalui app Webex atau Zoom atau Google Meet sebagai masukan untuk siswa-siswi belajar. Oke. Nah, jadi kalau dari yang saya paparkan tadi itu yang pastinya app Webex itu lebih banyak ya Bu ya, lebih banyak menghabiskan kuota gitu. Tapi tinggal lagi kondisikan aja kira-kira anak-anak punyanya yang mana gitu, punya apakah mereka punya Zoom gitu, itu nggak masalah juga menurut saya seperti itu Bu. Oke Bu, itu saya cukup mungkin itu aja. Baik, terima kasih Pak Iwan untuk Ibu Firda Maulida Sudrajat tadi intinya tadi walaupun itu salah satu ya kalau memang yang familiar dengan anak-anak adalah Zoom bisa juga digunakan ya Pak Iwan ya. Iya Bu, Nah, benar. ini ada satu lagi Pak ya, Faisal, ada satu lagi ini pertanyaannya bagaimana cara mendaftar dan menggunakan Webex yang berbayar, Pak? Oke, itu pertanyaan dari Pak Fauzan ya. Oke. Oh iya. Kalau untuk yang berbayar, saya belum pernah pakai Pak gitu ya. Saya baru pakai yang free gitu. Nanti mungkin bedanya kita ada transfer gitu aja kayaknya deh. Mungkin itu. Atau ada Bapak Ibu yang udah pernah pakai yang berbayar, boleh di-share kemari karena kita sama-sama saling belajar. Iya, tadi Pak Fauzan ya yang bertanya. Oke, Iya. bagaimana cara mendaftar dan menggunakan? Kalau oh ya itu tadi mungkin kalau namanya berbayar ya kita harus membayar ya. Dan Iya. membayarnya Pak ya. Kelebihannya kalau dengan menggunakan yang berbayar itu waktunya lebih lama ya Pak ya. Partisipannya juga Iya. lebih banyak ya. Iya, Ya, Bu. mungkin saya Biasa juga durasinya. iya. Saya juga selama ini mengikuti kegiatan-kegiatan webinar dengan menggunakan Webex dan waktunya panjang seperti itu dan pastinya itu menggunakan yang berbayar. Tapi kalau kita untuk siswa mungkin bisa menggunakan yang free ini ya Pak Iwan ya. Iya, iya Bu. Karena tadi kan sudah saya sampaikan lebih banyak kelebihannya gitu. Makanya ya kalau anak-anak menggunakan Webex itu yang bagus juga gitu Bu. Iya, Bapak Ibu, jadi kita bisa memberikan satu solusi terkait dengan penggunaan aplikasi ini dengan menggunakan Webex dan Bapak Ibu jangan khawatir, kata Pak Iwan tadi, kita sudah dapat bantuan kemarin saya juga Pak Iwan sudah membaca suratnya dari Pak Menteri ya. Iya. Ada apa namanya ada bantuan kuota untuk siswa kalau saya tidak salah 35 ini KB ya Pak ya. Ini di sekolah saya sudah mendaftar GP ini Bu. disuruh mendaftar nomor apanya. Oh ya ini ada yang mau bertanya silakan di sini saya melihat kodenya FF ini. saya Silakan Bu. Ibu Faisal atau kayaknya Bapak. Bu ya. Pak Faisal ya. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Terima kasih. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Bu Fatimah kepada saya untuk bertanya. Sebenarnya yang mau saya tanyakan sama seperti yang ditanyakan Pak Fauzan tadi. Cuma saya juga ada pertanyaan
apa namanya, pertanyaan kedua gitu. Eh, Iya, silakan Bapak. Bagaimana seandainya pada saat kita mau memberikan materi yang waktunya 2 jam, kalau kita menggunakan yang gratis cuma 50 menit ya Pak, Iya. 50 menit ya. Apakah bisa kita keluar dulu kemudian kita lanjutkan lagi dengan link yang sama gitu Pak? Oke. Oke, terima kasih, saya sudah menangkap pertanyaannya. Iya. Nah, jadi gini, untuk mengantisipasi karena durasi waktu dari yang free ini cuma 50 menit, jadi kita kalau pengalaman saya, kita buat akun yang baru lagi gitu, maksudnya buat jadwal meeting yang baru lagi. Tapi saya belum pernah mencoba ya dengan yang sama gitu, belum pernah. Saya selalu kalau misalnya ada kegiatan yang berikutnya, saya sudah rencana buat jadwal-jadwal seperti itu, Bapak. Oke, terima Begitu, kasih Pak. terima kasih Pak Iwan. Iya, Bu, Terima kasih. sama-sama. Iya, Terima kasih Iya, Pak Pak, Iwan. sama-sama, Pak. iya. Terima kasih Pak Iwan. Begitu jawabannya untuk Pak Faisal. Menurut saya juga kalau kita gunakan link yang sama tidak mungkin ya, karena kan ini apa namanya sudah menggunakan jadwal tertentu begitu. Ya. Oh ya, ini ada yang bertanya juga Pak Fauzan sepertinya. Maaf, tanya lagi. Saya membuat schedule room meeting menggunakan waktu Jakarta, tapi tersimpan waktu Singapura. Mengapa ya? Itu pertanyaannya Pak Iwan. Waktu Jakarta, waktu Singapura. Waktu yang sudah disimpan itu di schedule-nya menggunakan waktu Jakarta. Berarti waktu Jakarta sama seperti kita ya Pak. Tapi yang tersimpan ini waktunya adalah waktu Singapura. Bagaimana itu Pak? Untuk seperti itu kasusnya, saya tidak pernah menganalisis ya Bu. Saya nggak pernah harus kenapa seperti itu. Yang penting udah deh waktunya pas gitu aja dengan kegiatan kita. Nah seperti itu. Atau ada teman-teman yang bisa bantu untuk men-share ilmunya, silakan. Oh begitu. Belum pernah mengalami yang seperti ini ya Pak Iwan ya? Udah Bu, udah pernah. Cuman saya nggak pernah bertanya sih sebenarnya kenapa Singapura gitu, nggak pernah. Cuman sering melihat gitu. Oh Bapak juga sudah pernah mengalami yang dijadwalkan adalah jadwal Jakarta, namun yang tersimpan yang Singapura begitu Iya. Pak ya? Iya Bu, seperti itu. Tapi tidak ada pengaruh ya Pak terhadap pemakaiannya ya? Itu nggak ada ngaruh Bu, karena saya sudah bolak-balik ketika buka room itu nggak ngaruh gitu, dan sesuai dengan waktu kita. Sesuai dengan waktu yang kita jadwalkan begitu Iya ya Pak Bu, ya? benar. Iya Bu, benar. Baik, terima kasih Pak Iwan sudah menjawab Pak Fauzan. Itu jawabannya, atau mungkin kalau Pak Fauzan yang sudah pernah alami terkait dengan ini, bagaimana Pak Fauzan? Halo Pak Fauzan? Oh Pak Fauzan sepertinya ada ini ya, suara mungkin ya. Nah baik, Ibu ada lagi yang mau bertanya? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak Fauzan. Maaf, ini sedang agak lumayan tidak gangguan. Jadi cuma bisa mengerti aja. Semalam itu betul. Jadi schedule-nya itu saya kan ada pilihan yang menggunakan waktu apa untuk buatkan schedule-nya. Jadi saya mengambil berdasarkan tutorial yang saya baca itu kita gunakan waktu Bangkok dan Jakarta. Ya. Jadi saya aturlah jam 8.45 sampai dengan 5 setelah itu. Nah, pada saat saya simpan schedule-nya, itu yang keluar itu waktu Singapura.
Sehingga Ibu Hadiat yang mencoba masuk ke room itu dijadwalin itu dia sudah bukan 8.45 dan jadwalnya tidak roomnya udah tertutup. Nah, jadi Kemarin itu apakah Bapak sudah memastikan itu siapa tahu Pak AM atau PM? Ya, saya menjadwalkan untuk malamnya Pak, untuk PM-nya. Oh, Kalau PM-nya. AM pagi ya. Oh, iya. Sudah saya simpan, tapi pada saat kita schedule kan keluarnya Singapura gitu. Sudah 2 kali saya buat, tapi itu saja yang keluar. Oh gitu. Terima kasih sudah menyempatkan diri hadir di dalam kegiatan ini. Semoga kegiatan hari ini banyak manfaatnya bagi Bapak dan Ibu. Saya sebagai moderator mundur diri dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Selanjutnya room ini saya kembalikan ke Bu Hadiati sebagai host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Hadiati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Fatma. Bu Hadiati. Juga, ya, Ya, silakan. terdengar Bu suara saya? Ya, terdengar tapi putus-putus, Bu. Baik, terima kasih kepada Bapak Materi yang telah memaparkan materinya dengan sangat begitu jelas. Semoga ilmu yang beliau kasih kepada kita, yang kita dapat hari ini menjadi ladang pahala yang berkah buat beliau dan bisa kita aplikasikan di PJJ kita nanti. Juga terima kasih kepada para instruktur yang telah membimbing kami sampai pada hari ini. Dan juga tidak lupa terima kasih kami kepada para peserta webinar, para Bapak Guru hebat yang setia dari mulai awal tadi webinar sampai akhir acara webinar room meeting ini. Oke, akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.